Halo sahabat brokoli Sumba dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat ya. Sama seperti brokoli saya itu dalam keadaan sehat. Oke, kali ini brokoli Sumba akan berbagi tips atau teknik pembuatan pestisida nabati serta fungsinya, fungsi daripada pestisida yang kita buat, dan cara serta waktu penyemprotan yang tepat. Oke, yang pertama teknik pembuatannya ya. Oke, diambil daun pepaya itu sekurang-kurangnya 5 lembar untuk 1 liter air ya, untuk 1 liter, dan bawang putih itu minimal 5 siung, lebih boleh. Daun pepaya juga begitu, dia boleh lebih banyak. Oke, yang pertama teknik pembuatan, ditumbuk ya, ditumbuk, dicampurkan dengan bawang putih, ditumbuk sampai setengah hancur ya, jangan sampai hancur-hancur amat. Nanti zat papain atau zat yang terkandung dalam daun pepaya itu nanti banyak melekat pada media penghancur. Oleh karena itu dikasih setengah saja waktu menghancurkan itu. Oke, yang sesudah dicampurkan diberi air 1 liter. Sesudah itu direndam ya, direndam 1 kali 24 jam, direndam 1 kali 24 jam. Atau besok mungkin mau semprot ya, ini hari dimulai pembuatan pestisida ini. Terus ketika disimpan itu harus ditutup ya, ditutup rapat-rapat. Dan di sini sudah ada daun pepaya dan bawang putih hasil rendaman saya, untuk saya tunjukkan kepada sahabat brokoli Sumba. Nah, bagaimana cara penyemprotan dan waktu yang tepat. Oke, sebelum kita lanjut itu, saya akan memberikan penjelasan sesingkat-singkatnya mengenai kenapa sih pakai daun pepaya itu dan kenapa sih pakai bawang putih. Yang pertama, ini daun pepaya ini mengandung zat papain. Jadi zat yang terkandung dalam daun pepaya itu atau rasa pahit. Manusia kadang tidak suka rasa pahit ya, sama juga. Jadi hama seperti belalang, seperti ulat, mereka juga tidak suka rasa pahit itu. Jadi itu yang membuat tanaman yang kita semprotkan dengan pestisida dengan daun pepaya ini akan menjauh karena ada rasa pahit itu. Yang kedua, bawang putih ini mengandung senyawa alisin ya, alisin yang khas dengan aromanya. Jadi kalau di mana-mana kalau bawang putih itu ditumbuhkan, biasa kita langsung tahu, di mana yang bau bawang putih ya, seperti itu. Jadi senyawa alisin atau aroma bawang putih itu tidak disukai juga oleh hama, seperti kutu tanaman, kutu putih, seperti serangga. Itu mereka juga tidak suka. Jadi saya kalau campurkan kedua bahan alami ini, lalu saya pakai semprot ya teman-teman, dan terbukti sejauh ini saya membudidayakan tanaman sayuran brokoli. Biasa itu kan teman-teman yang pernah mencoba menanam brokoli itu mereka mengeluhnya di waktu dia masih usia 1 minggu 2 minggu, karena itu mudah sekali ketika ada dimakan barang. Tapi saya sampai sejauh ini ketika saya menggunakan pestisida ini pasti adalah 1-2 pohon yang dimakan, tapi tidak seperti teman-teman yang lain, misalnya tanam 180-nya habis, yang jadi 20. Kalau saya punya sampai sejauh ini ya, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri. Dan inilah pestisida yang paling ampuh atau yang paling bagus saya pakai selama ini.
Yang pertama, kenapa saya gunakan pestisida nabati? Yang pertama itu menyangkut kesehatan ya teman-teman. Karena dengan kita menggunakan pestisida yang alami seperti ini, ketika kita mengkonsumsi sayur itu, dia akan menjadi tetap sehat untuk tubuh kita. Karena tidak ada residu atau sisa-sisa kimia yang ada di dalam sayuran brokoli. Makanya kenapa saya selalu bilang brokoli saya itu sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut lingkungan ya. Kebetulan tempat di sini, tempat bercocok tanamnya saya di sini atau membudayakan brokoli, lahannya lumayan sempit ya. Jadi saya harus jaga sehingga saya bisa bertahan untuk mengelola lahan di sini. Dia tidak hancur oleh zat-zat atau bahan-bahan yang bercampur dengan kimia. Itu makanya saya menggunakan pestisida nabati seperti ini. Yang berikut dari segi mikroorganisme yang tumbuh di dalam atau yang ada dalam tanah, itu tidak terganggu juga ketika kita menggunakan pestisida nabati seperti ini. Jadi silakan teman-teman dicoba di rumah, atau yang memiliki tanaman hortikultura sayur-sayuran bisa dicoba dipraktekkan di rumah. Jadi seperti itu ya. Nah, mama lemon ini dia hanya berfungsi sebagai perekat, atau dalam artian ketika saya semprotkan ketika embun pagi turun melekat di daun, dia tidak serta-merta langsung bersihkan pestisida yang saya semprotkan tadi. Dia masih bisa bertahan dengan adanya campuran mama lemon ini. Jadi mama lemon ini fungsinya perekat pestisida yang kita semprotkan pada daun, pada batang daripada tanaman. Nah, di sini sudah ada pestisida, hasil pestisida nabati yang saya buat teman-teman ya, yang saya buatkan. Sebentar saya akan tunjukkan ke teman-teman cara penyemprotan dan waktu. Kenapa kita harus omong waktu? Waktu itu teman-teman, karena kenapa kita jarang ya yang pahami. Waktu yang tepat itu sebenarnya pagi dan sore hari. Karena di saat pagi dan sore hari itu, waktu penyemprotan itu, di saat itulah pori-pori tanaman itu terbuka, sehingga pestisida atau ketika kita semprotkan ke tanaman itu, dia betul-betul diterima oleh tanaman atau sayuran kita. Terus yang berikut, ketika jam-jam itu adalah jam-jam awal mulai bekerjanya hama seperti ulat, seperti belalang. Mereka akan cari tempat nyaman untuk malam nanti makan sepuasnya. Jadi ketika jam-jam seperti itu kita sudah mulai menyemprotkan, mereka tidak akan maksimal dalam mereka menyerang tanaman kita pada malam hari karena kita sudah semprotkan. Terus yang berikut teman-teman, yang perlu teman-teman saya peringatkan, takaran mama lemon ya, minimal 2 sendok makan. 2 sendok makan ya teman-teman. Jangan berlebihan juga, karena bisa-bisa tanaman kita jadinya layu. Jadi ya bisa ditaksir-taksir lah. Oke, saya akan mempraktekkan kepada teman-teman cara penyemprotan. Seperti ini ya. Kenapa kita harus semprot bagian bawah? Karena sejauh saya bercocok tanam, hama itu selalu ada di bagian bawah. Jadi seperti itu ya teman-teman.
hama itu seperti kutu, ulat, mereka suka bersembunyi di bagian bawah daun. Jadi kita harus semprot di bagian bawah dahulu. Oke, mungkin video kali ini atau tutorial kali ini sampai di sini dulu. Yang belum subscribe, teman-teman semua, sahabat Handa Taulan, keluarga dimanapun Anda berada, mohon di subscribe ya, sehingga Brokoli Sumba ke depan bisa lebih maju dan lebih bersemangat untuk berbagi teknik atau cara berhortikultura. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan salam petani sayur-sayuran. Sampai jumpa.